bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan itu kan bukan di sekolah kita ini perlu kita adakan program literasi membaca ya Bu ya, karena waktu kemarin itu saya dengar waktu acara kemarin Ibu mengatakan kalau rapat pendidikan kita ini kan rendah, jadi saya pikir perlu dibenahi dari bidang literasinya itu. Saya lihat juga di kelas 5 terutama sekolah yang saya bimbing, kelas yang saya bimbing itu juga Bu, ada yang agak belum bisa memahaminya, itu memang agak rendah. Jadi situ tercetus gagasan saya untuk melakukan program. Memang kira-kira perlu tak pada di pandangan Ibu kita ini melakukan program seperti itu untuk meningkatkan membaca memahami di sekolah kita ini. Menurut Ibu gimana Bu ya? Kalau menurut saya tentang literasi ya kan, sebagaimana hal ini kan telah dicanangkan oleh pemerintah bahwa literasi dan numerasi kita itu bisa kita lihat di PMN, nah di lapor mutu bahwa literasi dan numerasi sekolah di Indonesia itu rata-rata mengalami secara persennya mengalami misalnya nilai yang rendah untuk numerasi dan literasi. Jadi di sini pemerintah terus menekankan kepada sekolah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa, terutama siswa-siswa kelas tinggi, karena memang ada siswa itu bisa membaca tetapi mereka tidak memahami makna yang mereka baca. Jadi maka dari itu sebenarnya sangat bagus di sekolah itu kalau kita terus menggesa untuk melaksanakan kegiatan program membaca atau literasi, terutama biasanya di sekolah-sekolah itu kan sekarang yang sebagaimana telah dilaksanakan di sekolah kita, yaitu membaca 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Ini kebetulan nih Bu, saya kan di CGP saya ini ada tugas terakhir saya ini memang disuruh membuat program yang harus nyata, yang harus saya lakukan. Nah itulah saya pikir mungkin bisa ya Bu ya kalau kita buat sebuah program untuk meningkatkan membaca memahami di sekolah kita. Ya bisa kalau rasanya Bu Rafidah tuh punya waktu, apalagi dengan pengalaman yang Bu Rafidah telah mengikuti kegiatan CGP, ya nanti bisa dikembangkan bersama rekan-rekan dan guru-guru yang lain sehingga nanti insya Allah akan meningkatkan lagi literasi numerasi kita untuk rapor mutu pendidikan di tahun yang akan datang. Ya, memang saya pikir seperti itu juga Bu. Dan tujuan kita ini kan untuk meningkatkan membaca memahami pada siswa ya Bu ya. Nanti setiap siswa itu nanti dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia itu membaca memahami dengan baik, kemudian dia itu menambahkan wawasan dia juga ya Bu ya, dalam dia bisa membaca memahami wawasan itu juga dia perlu nanti dapat dia menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya juga kan, seperti itu ya Bu ya. Komunikasi anak-anak pun bisa jadi baik apalagi dalam pembelajaran. Nah rencana saya itu Bu nanti mungkin 15 menit sebelum memulai pembelajaran itu digerakkan ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Sebelum jam pelajaran dimulai, jadi 15 menit itu kita isikan untuk literasi membaca ya. 15 menit, pokoknya 15 menit sebelum pembelajaran tuh kita melakukan kegiatan membaca sebelum pembelajaran, dan kegiatan itu boleh dilakukan oleh guru baik itu dari luar ruangan atau di perpustakaan, apalagi sekolah kita kan mendukung buku itu sangat banyak. Asik banyak ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan atau program membaca bagi anak-anak kita di sekolah. Nah, Bu nanti setelah kita diskusi ini berarti kita sudah sepakat ya Bu ya, kita memang sekolah kita perlu untuk melakukan gerakan literasi 15 menit baca di kelas. Nah ini sudah saya itu juga Bu, saya rancang ada program yang saya buat itu namanya Gelimas. Gelimas itu gerakan membaca 15 menit di kelas. Nah seperti itu rencana saya. Nanti Bu kalau seandainya nanti pertemuan bersama guru-guru lain, saya minta bantu juga sama Ibu bagaimana cara kita untuk mensosialisasikan dengan teman-teman nanti bagaimana ya. Apalagi di sekolah kita kan sarana mendukung, apalagi
ini tambah lagi rapor mutu kita tuh mengalami penurunan, Perlu ada pembenahan di Jadi, situ ya Bu ya. perlu ada pembenahan, peningkatan program lah. Mungkin program selama ini ada, tapi kan belum kita kita paten laksanakan betul dengan lah gitu kan. maksimal. Jadi sehingga setelah ada kita rapor mutu yang rendah, baru kita bisa merefleksi sekolah kita bahwa kita tuh sekarang dalam keadaan Mudah-mudahan ya Bu ya, dengan ada misalnya gerakan ini insya Allah kalau kita jalankan bisa membantu peningkatan atas rapor mutu yang kita inginkan ini ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Majelis Guru SDN 3 Ketapang Sungai. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita hingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama di ruang kantor SDN 3. Salawat serta salam tak lupa pula kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kepada Bapak Ibu semua, kalau saya pribadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada hari sebelum dan hari ini dan yang akan datang. Baiklah Bapak Ibu, pertemuan kita kali ini yaitu akan membahas tentang kegiatan program atau pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, yaitu tentang gerakan 15 menit mengajar yang hal ini merupakan agenda dari Ibu Rafidah dan kegiatan calon guru tidak. Jadi bersama ini nanti kita akan mengadakan diskusi bersama-sama tentang program 15 menit membaca. Hal ini guna untuk meningkatkan literasi dan numerasi di kesatuan pendidikan kita, dan tentunya hal ini berhubungan dan berkaitan dengan rapor pendidikan, dan saya sebagai kepala sekolah tentunya sangat mendukung apa yang nanti akan direncanakan atau diprogramkan oleh Ibu Rafidah, dan semoga nanti Bapak Ibu semuanya untuk dapat bekerja sama, berkolaborasi dengan Ibu Rafidah untuk menyusun program yang mudah-mudahan dapat kita laksanakan di sekolah kita. Kepada Ibu Rafidah, kami persilakan untuk kiranya menyampaikan program apa saja yang perlu disampaikan, dan kita sepakati bersama, dan tentunya hal ini membutuhkan juga pendapat dari Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Pada Ibu Rafidah, kami silakan. Terima kasih Bu. Di sini Bu saya ingin menyampaikan rencana program yang telah saya buat. Tapi program ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada kerjasama kita semua ya. Nah, program ini saya rancang berdasarkan melatar belakangi melihat rapor pendidikan kita kemarin, karena misalnya rapor pendidikan kita itu rendah nilainya, kemudian dengan membenahi dengan upaya seperti ini mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan rapor mutu pendidikan kita. Adapun tujuan saya untuk membuat program ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan literasi murid dalam membaca memahami. Kemudian tujuan dari program ini untuk membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis kepada murid. Kemudian membangun minat dan keterampilan murid dalam hal untuk membaca. Yang selanjutnya tujuannya ini untuk membantu mengembangkan keterampilan berkomunikasi murid dalam kehidupan sehari-hari. Adapun program ini adalah program yang termasuk ke dalam kokurikuler, yaitu program yang dilaksanakan sebelum jam pembelajaran sekolah, ya, sebelum jam pembelajaran sekolah. Adapun sasaran ini yang saya sasarkan itu kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 untuk tahap awalnya. Mudah-mudahan nanti ke depannya nanti bisa kita lakukan
lakukan dari kelas tinggi, kelas rendah sampai kelas tinggi. Kemudian Bapak Ibu, program ini saya namakan programnya GELIMAS, yaitu Gerakan Literasi 15 Menit di Kelas. Jadi hendaknya sebelum kita masuk kelas nanti, rencana saya itu kita mengadakan literasi 15 menit sebelum pelajaran. Berarti sebelum kita mulai jam pelajaran, kita itu sudah melakukan literasi berupa apa saja yang kita lakukan nanti. Itulah yang akan saya minta solusi atau ide ataupun gagasan dari Bapak Ibu, pendapat bagaimana akan kita lakukan, menggali dari apa yang akan kita lanjutkan dari program ini. Kemudian program ini juga, untuk sampai ke program ini saya membuat prakarsa perubahan. Tentu sebelum itu saya memikirkan juga ada kaitannya dengan karakter-karakter Pancasila. Nah, dalam program ini saya menggali ada 4 di situ, saya termasuk 4 karakter Pancasila. Kemudian kita bisa dari program ini menumbuhkan mandiri murid, kemudian sikap mandiri, gotong royong, kreatif, kemudian berpikir kritis. Nah, dalam keempat ini nanti ada muncul di program yang kita akan rencanakan ini. Kemudian prakarsa perubahan yang saya lakukan yaitu langkah-langkahnya bagaimana meningkatkan literasi pemahaman membaca pada murid melalui program GELIMAS, Gerakan Literasi 15 Menit Kelas. Nah, seperti itu. Kemudian dengan melakukan kanvas bagja. Ya, dengan kanvas bagja itu dengan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu melakukan fokus kepada nilai-nilai positif, kemudian tentunya akan dilakukan berkelanjutan. Itu yang dimaksud dengan pendekatan inquiry apresiatif itu. Yang di sini tahap bagja ini yang akan saya lakukan di sini, itulah tahap bagja itu B, A, J, A, J, G, A. Bagja pertama kita buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Nah, di sini yang akan saya minta diskusi kepada Bapak Ibu sekalian ini pada tahapan B dan A saja, yaitu buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Nah, pada buat pertanyaan ini saya minta kepada Bapak Ibu bagaimana ya Bapak Ibu caranya di sini kita untuk mengidentifikasi keterampilan membaca memahami sekaligus menguatkan minat baca murid melalui GELIMAS ini. Bagaimana Bu kalau menurut Ibu? Bapak Ibu. Yang pertama saya tanya dulu, apakah program ini setuju tidak kalau diadakan program ini Bapak Ibu? Bapak Ibu setuju tidak? Apakah lebih detail lagi diganti, apakah dilakukan maunya di luar jam pelajaran sekolah, tidak di kelas, nanti bisa kita ubah. Karena ini kan program kita. Saya cuma merencanakan. Karena kalau tidak ada kerjasama kita semua, ini tidak akan berjalan program ini. Menurut bagaimana? Dengan nama GELIMAS, Gerakan Literasi GELIMAS, bukan GELIMAS itu langsung kita GELIMAS, Gerakan Literasi 15 Menit di Kelas. Gimana? Setuju tidak dengan program ini ya? Karena saya tapi kan memang selama ini pemerintah kan yang sudah menganjurkan pada kita untuk melaksanakan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai. Itu nanti boleh dilaksanakan di luar ruangan ataupun di perpustakaan ataupun di dalam kelas. Adalah membaca buku-buku yang berhubungan atau yang salah satunya misalnya kalau untuk kelas 1 tentunya buku-buku yang cerita anak-anak atau buku-buku yang pokoknya buku-buku yang menyenangkan anak-anak, apalagi kan di perpustakaan kita tuh buku tuh sangat banyak. Jadi alangkah baiknya kalau saya sih sebagai kepala sekolah setuju untuk melaksanakan kegiatan itu, karena kegiatan itu bukan hanya menjadi program baru tetapi memang sudah program lama yang dianjurkan oleh pemerintah. Kalau itu menurut saya, mungkin kalau menurut Bapak Ibu yang lain
silakan disampaikan keluhannya atau pendapat. Gimana Bapak Ibu atas rancangan program ini, apakah setuju atau ada perlu yang dibenahi lagi? Gimana? Wena, kami tidak, terima kasih. Program yang pernah diberikan sekolah kita berdasarkan KOSP itu agar permasalahan yang ditemukan rapor pendidikan di sekolah SD 3 Kota Permai. Memang sudah dinyatakan oleh Bapak Yoyono di dalam sekolah tadi bahwa program delegasi ini adalah bukan hal yang baru dan juga itu sudah diterapkan oleh pemerintah pada kurikulum KBK. Jadi mungkin ini sudah kita laksanakan 15 menit itu sudah kita laksanakan, cuman ada strategi yang kurang sehingga daya minat anak itu untuk membaca sangat rendah. Terus strategi yang kita pakai oleh wali kelas mungkin kurang memihak kepada anak sehingga anak itu merasa bosan dengan membaca itu saja. Right? Mungkin strategi pembelajarannya bisa kita laksanakan di luar kelas. Mungkin di dalam kelas pembelajarannya lebih membosankan, kita ganti dengan strategi di luar kelas. Mungkin bisa di halaman kelas, di pojok baca, di depan kelas, di pekarangan sekolah, di taman sekolah. Mungkin bisa membawa minat anak untuk lebih membaca buku sesuai dengan kebudayaan lokal. Bedanya bagaimana? Selain misalnya membaca di luar sekolah, tentunya kita terlebih dahulu harus mengidentifikasi dulu Bapak Ibu, mengidentifikasi keterampilan membaca, memahami sekaligus menguatkan minat baca murid. Kita harus mengenal dulu anak ini dia minat bacanya itu timbulnya dari mana. Apa kita nanti membuat suatu benah pada kelas supaya anak itu semangat untuk membacanya, atau kita mengadakan pojok bacanya atau dihias bagaimana supaya anak itu minatnya itu timbul. Bagaimana itu? Apa yang kita harus lakukan? Bagaimana pendapat Ibu kalau kita ingin mengidentifikasi, mengenal bagaimana untuk anak ini dia minat membaca itu karena apa? Apakah karena warna-warni? Dia minat baca karena dia melihat gambar. Seperti itu. Kita ingin menumbuhkan minat baca anak itu. Kita kenal dulu anak ini bagaimana dia itu suka membaca itu. Nanti baru kita bawa misalnya mungkin dekat taman, kata ibu yang ada, mungkin kita ada di luar kelas atau dekat pustaka gitu kan. Mana Bu? Untuk kelas 1, kelas 2, 3 yang menghadapi karena yang kebanyakan belum betul bisa membaca itu kan anak kelas 1, kelas 2, 3. Kadang bukan masalahnya itu kan yang menjadi permasalahan bukan di kelas anak bawah. tidak bisa membaca total tidak, tapi anak bisa membaca tapi pastinya tidak memahami apa yang dibaca. Itu juga termasuk salah satu yang menjadi faktor kenapa rapor mutu kita rendah, karena kan anak misalnya mengerjakan soal-soal yang ada di rapor mutu, tapi karena anak tidak memahami soal, jadi itu juga menjadi salah satu faktor bisa dikatakan bahwa anak tidak bisa literasi. Ada cara-cara menurut saya sendiri bahwa kelas 3 lebih menyediakan buku-buku yang ceritanya pendek-pendek kan, lebih mudah yang memahami. Cerita itu bergambar, kemudian berwarna-warni bukunya, buku yang lebih menarik, dan menyediakan tempat-tempat yang lebih nyaman untuk dia membaca. Itu untuk hari ini. Karena sebelum saya melakukan program ini juga, saya sudah kita itu sudah apa namanya itu aset sekolah ini sudah kita namanya itu kita pantau aset sekolahnya itu apa yang aset yang mendukung. Aset misalnya modal manusianya, modal politiknya, modal finansialnya, itu sudah kita tahap kemarin. Sesuai dengan itu, kalau aset finansialnya itu berarti dana pos nanti mengalokasikan kepada membeli misalnya buku-buku yang dibutuhkan dalam program ini.
misalnya entah program apa. Kemudian ada misalnya buku-buku yang ada, kalau ada di perpustakaan bisa kita ambil. Kemudian bisa kita cari, kita letakkan di kelas masing-masing. Kemudian kalau aset misalnya modal manusia, saya sudah kemarin itu modal manusia itu termasuk kita guru, siswa, kemudian kepala sekolah itu termasuk modal manusia. Kepala sekolah sudah bersertifikasi, kemudian sudah S2, guru-guru juga sudah berkompetensi juga dalam bidangnya masing-masing. Kemudian yang penting, tak kalah pentingnya lagi, modal manusia ini siswa, karena kalau tidak ada siswa ini kita tidak bisa apa-apa dalam mengerjakan program ini, karena program ini bentuknya untuk menumbuhkan kemungkinan siswa juga, ujung-ujungnya di situ menumbuhkan karakter pada siswa. Kemudian ada kata Ibu Sarini tadi itu termasuk kita menggali dari aset-aset itu. Aset politik yaitu kebijakan kepala sekolah. Kebijakan kepala sekolah yang diambil untuk program ini itu termasuk aset politik. Nah, dengan memikirkan semua aset itu, maka tercetuslah gagasan dari suatu program ini, yaitu program gerakan literasi 15 menit membaca di kelas. Itu yang saya rancangkan. Kemudian program ini itulah saya tadi tidak akan bisa berjalan kalau saya sendiri yang bergerak. Maka dari itu hari ini saya minta lah tadi, dan terima kasih masukan Bu Sarini. Memang kalau anak kelas rendah itu memang dia suka ke warna-warni ya, warna-warni seperti itu. Kemudian kita menghias kelas. Nanti ditanya kepada siswa itu mau kelasnya itu seperti apa, mau membacanya itu seperti apa yang mereka butuhkan. Kita harus mendengar voice, choice, kemudian kepemilikan pada murid itu kita harus tanya dia mau apa, kemudian dia memilih apa, kemudian dia harus menunjukkan rasa kepemilikannya terhadap sesuatu yang di dalam kelasnya. Dari strategi pembelajaran guru itu sendiri, karena kurang pendekatan kepada anak apalagi anak yang di kelas 1, 2, dan 3, karena itu butuh pendamping guru. Nah, jadi tidak bisa anak itu dibiarkan begitu saja tanpa dituntun, tanpa dibimbing. Jadi mungkin lebih bagusnya kita langsung ya dibimbing anak, dituntun, jangan dibiarkan begitu saja. Yang jelas di sini strategi kita lah. Kalau dari segi dana mungkin atau dari segi aset kita udah ada semua kan, seperti perpustakaan ada, buku insya Allah ada, bahkan buku-buku yang kadang bahkan saya tengok tuh ada bukunya kok itu ada level 1 sampai level, bukunya itu berlevel-level. Jadi kan itu menunjukkan ada pengkelasan dalam literasi. Misalnya untuk anak yang kelas misalnya level 1 yang belum bisa membaca, betul ada bukunya sendiri. Jadi untuk level yang agak dah mungkin dia nggak bisa, ada bukunya sendiri. Jadi mungkin level-level buku itu sudah menjadi, karena orang-orang yang membuat buku juga mereka dah paham medannya gimana. Untuk anak-anak yang level 1 mungkin buat gambar, buku bercerita dan berwarna. Jadi buku saya rasa di perpustakaan kita sudah banyak. Cuma mungkin yang kurang kalau saya lihat itu mungkin strategi kita dari segi olahnya, dari pengelolaan, mungkin kurang intens kita sebagai pendidik untuk membimbing atau menuntun anak-anak tadi, mendampingi anak-anak kita dalam kegiatan membaca itu, atau mungkin tidak dilaksanakan sama sekali. Mereka mungkin kita seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali, ya itu. Jadi kita intens itu setiap hari 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Misalnya kita masukkan jam 7.30 dan sebelum itu ini kita harus sudah menyediakan waktu. Bukan setiap hari kita belajar baca. Misalnya hari ini kita baca, hari besok nanti kita melakukan sesuatu apa yang sudah dibaca. Mungkin kita nanti apakah kita ada mading, kita letak di bias pada kelas kan, letak mading di kelas untuk apa, memberi semangat pada anak-anak itu untuk yang kelas tinggi gitu kan, kelas 4, 5, 6. Memang program ini juga saya targetkan untuk kelas yang tinggi dulu. Kelas rendah bisa juga kalau ingin kita bersama-sama. Soalnya kan gini, tujuan membaca itu kan pertama membaca, kemudian anak bisa menuliskan yang mereka baca, kemudian menceritakan kembali apa yang mereka baca. Jadi itu juga sudah termasuk pada baru anak dikatakan bisa membaca. Tapi kalau baru bisa membaca saja, ya untuk tingkat SD yang kelas 1 mungkin bisa dikatakan membaca, tapi untuk kelas tinggi anak itu harus bisa pertama membaca, kemudian kedua bisa menceritakan kembali, dan ketiga bisa menuliskan atau menuliskan kembali dan menceritakan kembali. Itu makna membaca yang sesungguhnya.
Jadi membaca tidak perlu banyak-banyak, satu paragraf saja sudah apa? Sudah Ya, jadi satu sekarang paragraf. intinya bagaimana Bapak Ibu kegiatan kita yang bagaimana program yang ingin disampaikan Bu Rafidah, kita setuju atau tidak? Itu langkah awalnya, gitu kan? Selain 15 menit sebelum mulai pembelajaran kita buatkan 1 hari literasi. Hari Kamis anak-anak itu ada literasi di lapangan ini. Jadi letakkan buku di luar, kemudian anak membaca secara bersama-sama dalam 1 minggu, bukan 1 hari selama 15 menit. Dalam pembelajaran. Selain program ini, apakah dibuat lagi ditambah program yang lebih bisa lebih Saya sebagai kepala sekolah setuju aja, yang penting ada kegiatan itu jalan ya, jangan hanya tinggal sebatas program gitu aja. Nah, itu makanya saya tadi minta dari kawan-kawan semua karena kan program ini kan kalau sendiri kan tak jalan ya. Kat situlah jalan di tempat gitu kan. Makanya saya kembali butuh ke itu, kawan. karena dirembukan karena ini kan butuh manusia yang ramai gitu. Ya. Oke, ini langkah awalnya berarti setuju atas program yang saya rancangkan. Kemudian kita sudah mengidentifikasi tadi kan. Nanti saya kalau kita sudah mengidentifikasi ini, nanti ada langkah lagi berikutnya. Ini kan baru langkah-langkah, belum menentukan jadwal kapan kita merencanakan itu. Ini baru langkah tahapan B dan A. Nanti G, J, A itu nanti kami ketiga kami lakukan karya nanti itu ditambah lagi pemantapannya itu seperti apa. Jadi ini tahapannya ini untuk B dan A dulu. Nah, setelah diskusi ini kita setuju atas program yang saya rancangkan, kemudian kita sudah mengidentifikasi bagaimana untuk menumbuhkan minat baca pada murid. Salah satu tadi kata Ibu Syahrini, kalau anak-anak kelas rendah kan dia suka dengan warna-warni, itu berarti kita sudah mengenal kemauan dari murid itu untuk memotivasi dalam dia untuk membaca. Ya. Kemudian kalau kelas tinggi kan tentu mungkin tak warna-warni, mungkin tak hiasan-hiasan pada pojok baca, kita buatkan seperti seindah mungkin seperti apa yang mereka mau kan gitu. Kemudian untuk apa yang selanjutnya lagi, ini kan sasarannya itu kelas tinggi saya. Nanti saya akan berembuk lagi duduk bersama sama wali kelas 4, wali kelas 5 saya sendiri, kemudian wali kelas 6 saya akan duduk bersama untuk merembuk nanti bagaimana untuk langkah selanjutnya untuk diterapkan ke kelas. Karena ini program literasi 15 menit di kelas. Nah, nanti saya akan duduk lagi bersama wali kelas tinggi nanti untuk langkah selanjutnya itu seperti apa. Jadi yang kelas yang lain tidak apa-apa boleh membuat juga bersama-sama. Mana Bu? Bapak? Dan juga untuk meningkatkan kompetensi guru, jadi kita sudah ada disediakan oleh pemerintah itu platform Merdeka. Jadi ibu-ibu bisa kita lihat di PMM tentang literasi dan numerasi. Mungkin kita untuk mencapai targetnya kemarin kita hanya pakai susut aja video. Jadi supaya kita untuk mengetahui lebih dalam jangan pakai susut, kita bacalah, pahamilah videonya sebaik-baiknya. Di situ saya sudah menyelesaikan PMM tentang literasi. Memang banyak hal-hal yang telah kita tinggalkan mengenai literasi di situ. Bisa kita buat acuan juga di Nah, sini ada ya. acuan kita bagaimana meningkatkan minat anak untuk membaca di PMM literasi dan numerasi. Nah, bagaimana Pak Ibu? Bapak, wajibkan Bapak? Oke. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas diskusi kita hari ini. Saya terima kasih sekali atas apa yang masukan dan kemudian ide-ide dari Bapak Ibu atas program yang ingin saya program yang saya rancangkan ke depan ini. Mudah-mudahan dengan program ini nanti bisa kita meningkatkan nanti tujuan kita untuk meningkatkan mutu pendidikan kita di sekolah kita ini secara bersama-sama. Karena kan sekali lagi saya tekankan program ini tidak akan jalan kalau tanpa kerjasama dan kolaborasi kontribusi antara kita bersama. Terima kasih. Saya akhiri Bu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hasil rapat kita. Semoga rapat ini dan program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diprogramkan, dan kita
kita nantikan nanti langkah-langkah selanjutnya yang akan kita laksanakan pada pertemuan yang akan datang yang juga dipromotori oleh Ibu Rofidah. Padanya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana Bu kita mengidentifikasi hal-hal yang menarik Bu untuk membangkitkan, menumbuhkan semangat pada anak-anak untuk dia tu jadi dia tertarik, bermotivasi dia tu untuk membaca. Kemudian nanti kan dalam ini kan nanti kita bisa meningkatkan keterampilan membaca, memahami pada anak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Pertama memotivasi dulu. Anak lebih suka untuk memotivasi ruang belajar. Mungkin pondok belajar dia lebih ditata. Tapi menurut dia lah dia suka dia macam mana gitu kan. Kemudian anak juga kadang lebih suka dia membaca di alam luar. Kalau yang kesempatanlah kemarin awak pernah bawa di pustaka, kemudian dia minta baca di bawah pojok kayu, jadi mungkin kedepannya salah satunya pojok baca itu entah kami letakkan buat gambar kayu atau macam-macam lah. Kita gambar dengan cat atau mana ada ibu kepala sekolah kan dia bagi cat yang merah tu nanti bisa lah kita buat. Siapa yang bisa membuatkan pohon literasi kan sesuai keinginan dia lah. Kita kan apa minat dia itu yang kita buat. Kalau dia tak minat bentuk ini kita paksa nanti kan anak tak jadi buku untuk tak ada berdampak nanti kan. Kita kan membuat supaya berdampak pada murid ya. Jadi kalau pendapat ibu macam mana? Kalau pendapat saya pun sama minggu ni. Belajar Ya, sama. Mungkin lebih tempat yang menarik lagi kan, diberi warna tadi kan. Tempat teras kan, kemudian juga di teras. buku mungkin ada yang bergambar senang juga nak baca ibu ya. Sama dengan buku yang lebih menarik tadi juga. kadang buku yang bergambar tu kan lebih minat anak kan tengok gambar dia, baca gambar dia sebelum dia membaca dia dah faham bentuk gambar dia ini. Berarti kalau nanti kalau ada sananya ada yang mengganjal dengan nanti dia kita ada gambar sesuatu. Ataupun bisa nanti Bu kita misalnya kalau ada papan yang tidak apa yang apa bisa kita jadikan mading ya, apa yang dia nanti baca nanti dia nanti mengungkapkan apa yang baca, dia menulis sudah membaca ini, inti pembacaan ini detailnya dekat mading dia membaca anak tu. Misalnya saya hari ini membaca judul buku misalnya Kancil dan Buaya, jadi misalnya pesan dari Kancil dan Buaya, berarti dia bisa memahami kalau dia bisa memprediksi pesan daripada apa yang dibacanya. Satu paragraf pun tidak apa-apa, nanti dia menulis, ditulis lagi, ataupun nanti ketika apa dia bisa juga menyampaikan di depan untuk jadi pakai tahap itu. Misalnya minggu ini kita membaca, minggu depan nanti bisa besok kita pula memprediksi apa yang dia bisa tulis, nanti dia bisa menceritakan apa yang dia baca. Tapi kata bukan hari itu, karena kita kan kurikuler kan sebelum pembelajaran di kelas 15 minit sebelum baca kita dah hafal. Jadi seperti itulah insyaAllah kita dah sama-sama lah boleh ya. Kadang-kadang kalau kita tak sama-sama apa nanti tidak akan melakukan pula ibu ya. Terima kasih Bu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya kira-kira kita itu untuk menumbuhkan semangat kita untuk membaca supaya motivasi kita
kita untuk membaca itu ada dalam kita. Bagaimana cara menumbuhkan semangat kita untuk membaca? Apa yang kita harus lakukan? Ya, Indra. Lebih banyak membaca daripada menulis. Baik. Baik. Membaca setiap hari. Membaca dengan serius. Ya, belajar dengan serius itu keyakinan kita. Bagaimana? Ya, ada tadi membaca, lebih banyak membaca supaya kita ataukah perlu yang kita lakukan di kelas ini apa supaya kita semangat? Menghias kelas. Menghias kelas. Oke. Karena kalau kelas kita bersih, kalau kelas kita rapi, semangat untuk belajar. Apakah perlu kita pojok baca kita apa kan? Tunjukkan. Gimana? Apa yang kamu sukai? Ketika kamu membaca, apa yang kamu sukai? Ketika kamu baca yang membuat kamu itu suka membaca. Apa yang membuat kamu itu suka membaca? Ceritanya, judulnya, informasi dari mana? Dari misalnya dari judulnya, mungkin dari gambar gitu. Apa yang membuat kamu itu suka membaca? Apakah melihat gambar-gambarnya warna-warni seperti itu kan? Apa nak? Menarik. Nah, yang bisa membuat kamu itu menarik untuk membaca sebuah buku. Tadi Reza bilang apa? Ceritanya menarik karena judulnya, kata si Anis. Kata si apa? Itu pula dia informasi karena ada misalnya gambar-gambarnya membuat kamu itu tertarik, melihat gambar saja sudah tertarik membacanya. Apa lagi langkah yang kita lakukan? Apa? Supaya kita tidak bosan. Yang menghias pojok baca. Membuat sebuah kegiatan atau program itu, programnya itu namanya Gelimas ya, gerakan literasi 15 menit di kelas. Tujuannya itu supaya nanti kamu itu bisa membaca, memahami, kemudian menimbulkan kreativitas ya, kreativitas kamu untuk membaca. Membuat panik kelas. Apa lagi? Apakah kamu mau menghias kelasnya? Kelas seperti apa yang kamu inginkan? Bersih, rapi, nyaman. Kelas yang ada pojok baca, oke. Pohon literasi, mantap. Ya, betul-betul. Pokoknya kita dirapikan sesuai dengan keinginan kamu masing-masing. Ya, bagaimana menurut kamu kelasnya itu yang supaya indah, supaya nanti kamu bisa semangat untuk membaca. Ya, apakah sudah sepakat? Oke, baik, Ibu. Nanti kita
apa yang harus kita lakukan, memantapkan tahap awal kita, kemudian langkah-langkah kita lagi yang akan kita lakukan ke depan nanti. Kita akan melakukan pertemuan lagi, ya, pertemuan lagi. Sekali lagi kita melakukan pertemuan untuk nanti mengetahui tadi kamu kesukaannya tadi sudah juga ya, apa yang menarik, apa yang menjadi kesukaan kamu untuk menumbuhkan semangat ya membaca, memahami. Oke. Nanti kita membuat sebuah program. Mudah-mudahan program kita nanti akan berjalan dengan lancar. Sepakat? Sepakat. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Bu, macam mana Bu kita nak mencari referensi Bu untuk kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan membaca, mengambil pada murid? Bagaimana Bu caranya ya? Saya bingung sebetulnya Bu. Kalau menurut Ibu bagaimana kita nak mencari referensi itu di mana ya? Kalau referensi, kalau menurut saya kita tengok dulu di Google. Mungkin ada panduan-panduan dia, aturan dia macam mana cara supaya anak ini betul-betul bisa untuk memahami literasinya. Kita cari tengok di Google dulu, atau mungkin ada Itu banyak program orang ya, yang yang Bu ya. di situ. Program dia mungkin kan ada tu, nanti referensi dia, kita tengok di situ. Itu sebagai acuan kita untuk membimbing siswa-siswa. Bisa juga kita misalnya kalau kita dah tahu misalnya kesukaan siswa apa, bisa kita rujukkan juga pada misalnya program orang yang dah jalan itu kita tengok supaya jadi rujukan referensi kita untuk membuat. Kemudian rasanya ditambah dengan kita dengan orang tua mungkin untuk apa dia kan, mungkin kan orang dia lebih banyak dia dengan orang tua di rumah. Kita boleh tanya dengan juga sebagai referensi dia, pengacuan dia, tambahan dia lah Kesukaan dia macam mana bisa. Kemudian Bu, kira-kira sekolah yang dah pernah, mungkin bisa juga kita mencari referensi situ ya. Sekolah mana kita cari tahu dulu sekolah mana yang kira-kira dah pernah dia membuat program literasi ini. Jadi bisa juga kita cari apa sebagai apa panduan kita nak bisa. Kita ambil pelajaran dari Mungkin situ. tengok di kecamatan nak, di kecamatan kita. Di kecamatan atau tingkat mana Di kecamatan kalau ada, di kecamatan kalau tak ada kita di kabupaten. Seandainya juga tak ada di kabupaten, kita bisa ambil di seluruh Indonesia dah. Betul. Sebagai aplikasi lah. Kalau di kecamatan ni saya rasa pernah dengar ada yang sedang melaksanakan program ini jalan. Kecamatan Belum ya. soalnya guru penggerak kecamatan ni kan baru mulai. Kami baru 2 orang di sini. Bu Linda sama saya kan. Kalau kabupaten kan dah banyak dah tu. Kabupaten Selat Panjang ya. Pasti kita harus Kita cari tahu. Kita bertanya lah ya, tanya informasi macam mana untuk melaksanakan program tu, langkah-langkah macam mana dan bisa kita. Okay. Selain itu bisa juga kita cari di internet ya. Itu dah sekarang. Cuma daerah kita ni agak Jaringan jadi apa? Jaringan dia. Tapi kalau kita memang betul-betul lapar, insya-Allah Boleh. dia insya-Allah sama lah. Boleh ya. Ini atau foto-foto dia ni. Ya. Terima kasih Bu ya. Menarik yang akan kita lakukan pada program Bulimas ini apa? Gerakan literasi 15 menit di kelas. Apa yang kita lakukan? Yang harus kita lakukan. Ibu tak pendapat kamu gimana? Kegiatan yang kita lakukan supaya menarik. Menghias kelas. Menghias ke? Menghias kelas. Kira-kira menghias kelas. Ya, supaya membacanya akan lebih tenang.
masing nanti yang harus kita lakukan. Tadi menghias kelas, dari hias kelas nanti kita membaca. Terus apa lagi? Ya, membersihkan kelas. Apa Mastika ada? Yang itu tadi tuh di pada dindingnya apa kira-kira harus dilakukan? Mading. Iya, mading. Nah, nanti kamu yang akan nanti bertugas nanti dibagi nanti kelompoknya akan datang nanti kita ketemu lagi kita bagi kelompok bagaimana caranya dibagikan tugas-tugasnya nanti. Ya. Untuk menghias kelasnya. Sampai sini sudah paham? Semoga nanti kegiatan kita nanti akan nanti semester 2 kan kita belum tahu ya. Ini kita masih tahap awal. Nah, pelaksanaan nanti akan kita konfirmasi lagi. Sekarang kita cuma merancang dulu apa yang harus kita lakukan pada program tahap awal ini. Langkah-langkahnya kita tata dulu bersama. Nah, tadi Ibu sudah mendengarkan pendapat kamu. Terima kasih telah memberikan pendapat kamu masing-masing. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.